Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhanis Nabila, NIM 3420190111. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, saya di sini akan melaksanakan praktikum pertama saya di rumah dalam mata kuliah Morfologi Tumbuhan dengan judul daun tunggal atau Folium simplex. Adapun diadakannya praktikum ini dengan tujuan 1. Mengenali bagian-bagian daun tunggal atau folium simplex. Yang kedua yaitu mengenali daun lengkap dan daun tidak lengkap. Bahan yang digunakan yaitu 1. Colocasia esculenta L atau keladi. Yang kedua Zeimys L atau jagung. Yang ketiga Bambusa sp atau bambu. Yang keempat Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu. Yang kelima Manihot esculenta atau daun singkong. Yang keenam Mangifera indica L atau mangga. Yang ketujuh yaitu Artocarpus sintegra Mer atau nangka. Yang kesembilan yaitu Carica papaya L atau daun pepaya. Yang kesembilan yaitu Annona mucirata atau daun sirsak. Yang kesepuluh yaitu Artocarpus communis Pors atau sukun. Yang ke-11 yaitu Morinda citrifolia L atau daun mengkudu. Dan yang terakhir yaitu Ricinus communis L atau daun jarak. Selanjutnya alat yang pertama yaitu mikroskop. Yang kedua yaitu pensil warna. Yang ketiga yaitu penggaris. Yang keempat yaitu alat pemotong seperti cutter atau silet. Yang kelima pensil 2B. Yang keenam penghapus. Dan yang terakhir pena. Baiklah, yang pertama kita akan membedakan antara daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap memiliki 3 bagian. Yang pertama, pelepah daun atau vagina. Yang kedua, tangkai daun atau petiolus. Dan yang ketiga, helaian daun atau lamina. Contohnya seperti pada daun bambu atau Bambusa sp, dia termasuk ke dalam daun lengkap karena dia yang pertama memiliki helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Sedangkan contoh daun tidak lengkap yaitu Mangifera indica L atau daun mangga. Mengapa dikatakan daun tidak lengkap? Karena daun mangga ini hanya memiliki helaian daun atau lamina dan tangkai daun atau petiolus. Dia tidak memiliki pelepah daun, sehingga daun mangga ini disebut sebagai daun bertangkai. Baiklah, selanjutnya mengukur daun menggunakan penggaris atau mistar. Saya menggunakan tanaman Rheanus communis L atau daun jarak. Kita ukur panjang daun dari ujung daun sampai ke pangkal daun. Seperti ini. Kemudian lebar daun, kita cari bagian terlebar dari daun. Seperti ini. Kemudian tangkai daun. Seperti ini. Nah, nilai perbandingan
pertama kita amati adalah bagian apex foli atau ujung daun. Pada tanaman kembang sepatu ini berbentuk meruncing atau disebut dengan acuminatus. Selanjutnya basis foli atau pangkal daun. Pada tanaman kembang sepatu ini dia berbentuk membulat atau rotundatus. Dan yang terakhir menentukan narbopoli atau bagian tepi daun. Nah, bisa kita lihat sama-sama bahwa dia ini berbentuk bergerigi dan dia termasuk ke dalam toreh yang merdeka. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan bagian helaian daun atau lamina. Yang kita tentukan di sini ada 3. Yang pertama, apex foli atau ujung daun. Yang kedua, basis foli atau pangkal daun. Dan yang ketiga, narbopoli atau bagian tepi daun. Di sini saya menggunakan tanaman Hibiscus rosa sinensis atau daun bunga kembang sepatu. Ini bentuk daunnya. Nah, yang pertama kita amati adalah bagian apex foli atau ujung daun. Pada tanaman kembang sepatu ini berbentuk meruncing atau disebut dengan acuminatus. Selanjutnya basis foli atau pangkal daun. Pada tanaman kembang sepatu ini dia berbentuk membulat atau rotundatus. Dan yang terakhir menentukan narbopoli atau bagian tepi daun. Bisa kita lihat sama-sama bahwa dia ini berbentuk bergerigi dan dia termasuk ke dalam toreh yang merdeka. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan bagian permukaan daun. Kita tentukan di sini bagian permukaan atas daun dan bagian permukaan bawah daun, serta menentukan warna permukaan atas daun dan permukaan bawah daun. Di sini saya menggunakan daun carica papaya L atau daun pepaya. Nah, ini bentuknya ya. Selanjutnya kita akan menentukan bagian permukaan atas daun dan bagian bawah daun. Bisa kita lihat dan kita rasakan. Pada daun pepaya ini bagian atas daunnya licin, sedangkan bagian belakang daunnya yaitu kasar. Untuk warna permukaan daun, baik itu permukaan atas dan permukaan bawah, mereka sama-sama berwarna hijau. Untuk penentuan permukaan daun, kita juga bisa menggunakan mikroskop. Di sini saya menggunakan mikroskop dengan kebesaran 60 kali dan juga menggunakan HP. Untuk bahannya saya menggunakan daun bambu HSP atau daun bambu. Caranya cukup mikroskop ini ke kamera HP seperti ini. Coba selanjutnya kita buka kamera.